Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasuku su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Ta'ala memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia yang begitu luar biasa. Dan salah satu nikmat yang sangat besar yang hari ini mungkin kita rasakan begitu berharga adalah nikmat sehat. Sehat wal afiyat. yakni sehat badan kita, sehat jasad kita, dan juga afiyah, yakni perlindungan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para peserta ngaji subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan melanjutkan topik bahasan kita, yaitu berkaitan dengan dasar-dasar mustalah hadis dari kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar yang kita sudah kaji dalam beberapa pertemuan ke belakang. Kalau tidak salah sudah berapa, mungkin 3 atau 4 ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pagi hari ini. Dan ini masih awal-awal, jadi bagi yang terlambat ya, insya Allah masih belum terlalu jauh ketinggalan. Tinggal nanti iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk memutar kembali kajian kita dalam beberapa pertemuan sebelumnya, agar ada ketersambungan antara kajian hari ini dengan kajian sebelumnya. Kita sedang mengkaji satu kitab penting di dalam mustalah hadis, yaitu Nukhbatul Fikar. Ini adalah kitab dasar ya. Kitab dasar yang para pengkaji hadis mesti melewati hadis ini. Para pengkaji hadis mesti mengkaji hadis ini sebelum, kitab ini sebelum mengkaji kitab-kitab lain yang lebih besar. Sebelum kita mengkaji misalnya Tadribu Rawi, sebelum kita mengkaji misalnya Muqaddimah Ibnu Salah, Alfiyah Al-Iraqi, ya, atau bahkan sebelum mengkaji Nuzhatun Nazar, ya, maka kitab-kitab semisal Manzumah Baikuniyah, Nukhbatul Fikar adalah kitab-kitab yang tidak boleh dilewatkan. Karena ialah tangga kecil pertama sebelum menuju tangga-tangga di atasnya. Ibaratnya kalau kita secara tartib memulai dari tangga kecil ini,
kita akan mendapatkan kemudahan saat kita harus menginjak pada tangga selanjutnya. Karena itulah belajar, ada tertibnya, ada tangganya, secara bertahap kita secara sabar kita melaluinya, kita melalui proses-proses itu dengan penuh kesungguhan. Nah, kalau tangga kecil pertama ini kita lewati, lalu kita loncat katakanlah langsung ke tangga 3, 4, ya 5, maka kita perlu energi lebih besar lagi untuk melangkahkan kaki ke tangga yang di atasnya itu. Berat sekali, susah sekali. Kalau kita naik tangga langsung ke tangga 3, 4 coba. Susah sekali. Tapi kalau kita mulai tangga 1, 2 insya Allah kita akan dengan mudah naik kepada tangga ke-3, ke-4 dan seterusnya. Nah, di antara tangga dalam belajar ilmu hadis itu sebenarnya yang paling dasar adalah belajar mustolah. Ya, mustolah juga ada kitab-kitabnya. Setelah belajar mustolah dengan tingkatan-tingkatan kitabnya itu, juga kita bisa masuk kepada kajian yang lebih spesifik tentang ilmu rijal, tentang kajian sanad, ya, kemudian tentang manhaj ahli hadis, kajian ilalul hadis, termasuk kajian takhrij hadis. Gitu ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengkaji hadis ini memang tidak ada tuntasnya. Karena terlalu banyak yang harus kita kaji sehingga seakan-akan tidak ada akhirnya. Baru satu disiplin ilmu hadis, belum ilmu yang lain. Begitulah thaqafah Islamiyah, begitulah hazanah Islam yang sangat luar biasa. Baik, sekarang kita akan masuk ke topik yang lebih spesifik. Kita buka kitabnya ya. Kita buka kitabnya, hadirin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahaskan Hasan, sebelumnya lagi tentang sahih, dan sekarang kita akan masuk tentang ziyadatus thiqah, ya, ziyadatus thiqah. Nah, kita sudah paham bahwa hadis hasan, hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat, ya. Tidak disebut sahih kecuali memenuhi 5 syarat. Apa saja itu? 1, adil. 2, sempurna kedhobitannya. 3, mutasil atau bersambung sanadnya. 4, tidak ada ilat. 5, tidak ada syad, kejanggalan. Itu adalah hadis sahih, ya. Itu adalah ciri hadis sahih. Syarat hadis sahih harus memenuhi 5 sekaligus. 1 saja gugur maka tidak disebut sahih. Misal rawinya tidak adil, ya, rawi tidak adil. Nah, itu berarti tidak sahih. Atau rawinya tidak dobit, sama juga tidak sahih. Atau misalnya sanadnya tidak muttasil, munqati, demikian juga itu tidak dikatakan sahih. Ada cacatnya, ada ilal, tidak dapat dikatakan hadis sahih. Atau misalnya semua terpenuhi tetapi riwayatnya syadz, ya, janggal, bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Sama, ini juga dikatakan tidak dikatakan sebagai hadis sahih. Gitu ya. Jadi 1 saja tidak terpenuhi maka sudah gugurlah ke statusnya sebagai hadis sahih. Jelas ya? Sahih secara zat itu. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan tingkatannya sudah. Nah, kenapa saya ulang? Karena ini nyambung. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang hadis hasan. Hadis hasan itu pada intinya adalah seperti halnya hadis sahih, namun
khaffa dhabatu. Yakni kedobitannya lebih ringan. Bukan tidak dobit, tetap dobit, tetapi kedobitannya itu rendah, ya, lebih rendah daripada kedobitan pada kriteria hadis sahih. Kalau kriteria hadis sahih itu tamu dobit, ya, sempurna kedobitannya, cermat kan dobit itu, akurat, tidak pelupa, tidak lalai, tidak ragu. Nah, itu ya, kuat hafalannya. Kalau khafad dobtu itu di bawahnya gitu. Jadi tidak sesempurna kebobitan pada hadis sahih. Jelas ya? Itulah hasan. Nah, kalau banyaknya jalan pada hadis hasan lizzatihi ini, maka dia menjadi hadis sahih secara apa namanya, banyaknya riwayat, ya. Jadi bikasroti turukihi yusahhahu, dengan banyaknya jalan, ya, jalur-jalur periwayatan, maka yang awalnya hadis hasan menjadi hadis sahih. Sahih bikasroti turuk, sahih dengan banyaknya jalan. Nah, ini kemarin juga kita bahas nih dalam terminologi Imam At-Tirmidzi, beliau mengungkapkan suatu istilah yang disebut dengan hasan sahih. Itu masalah kan? Ya, itu sedikit masalah kan? Hasan tapi sahih gimana ini gitu. Padahal hasan punya definisi sendiri, sahih juga memiliki batasan tersendiri. Nah, ini tiba-tiba digabungkan. Hasan sahih. Banyak dalam kitab Jami' Tirmizi, penilaian At-Tirmizi terkait sebuah hadis dengan sebutan hasan sahih. Maka sudah dijawab kemarin kan? Itu menurut Imam Ibnu Hajar itu dua jawabannya. Ya. Pertama, bisa jadi itu merupakan taraddud, ya, ragu dari Imam At-Tirmizi, keraguan Imam Tirmizi di dalam nakilnya, ya, di dalam nakil. Nakil itu adalah apa namanya, orang yang meriwayatkan hadis. Ketika katanya jalurnya tafarrud. Jadi kalau memang hadis itu hanya satu jalur periwayatan, berarti tafarrud itu haitsu tafarrud. Berarti ya kalau hadis itu tafarrud, ya, kalau hadis itu adalah tafarrud, ingat, satu jalur. Kemudian beliau mengatakan hasan, di sisi lain beliau mengatakan sahih, atau beliau mengatakan hasan sahih tadi itu. Hada hadisun hasanun sahih. Maka itu keraguan, menunjukkan keraguan. Ya, artinya apa? Ada ulama yang menghasankan, ada ulama yang mensahihkan. Maka beliau ambil pendapat hasan sahih. Begitu. Kalau satu jalur. Wa illa, dan jika tidak satu jalur, artinya banyak nih jalurnya. 2 jalur sanad atau lebih. Maka ini adalah babi antibari isnadaini. Ini menunjukkan pada bahwa ada satu jalur yang sahih, ada satu jalur yang hasan gitu. Jadi ini diiktibarkan pada 2 sanad. Jadi ada satu jalur yang sahih, ada satu jalur yang hasan, maka disebutlah hasan sahih. Ya kalau jalurnya banyak, tidak tafarud. Tapi kalau tafarud itu menunjukkan taraddud, ya. Artinya Imam At-Tirmidzi mengadopsi 2 pandangan ulama sebelumnya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, maka disebutlah hasan sahih kalau satu jalur. Kalau 2 jalur, artinya dinisbatkan atau diitibarkan pada jalurnya tersebut. Ada jalur yang hasan, ada jalur yang sahih. Nah, dari situlah kemudian masuk ke bahasan kita sekarang ini, ya, tentang jalur ini, tentang jalur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani fi kitabihi Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-athar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awthaq. Beliau mengatakan bahwa ziyadah rawi keduanya, maksudnya
ziyadah rawi keduanya itu adalah hasan dan sahih ya. Rawi hasan dan rawi yang sahih. Ziyadah rawi keduanya makbulatun diterima. Selama apa? Selama tidak ada hadis yang menafikan dari yang lebih thiqah. Selama tidak terdapat munafiatan yang menafikan, ya, yang menafikan liman huwa awtsaqu minhu dari rawi yang lebih thiqah. Nah, berarti ziyadah dua rawi yang sama-sama thiqah itu diterima selama tidak menafikan. Ya, tidak ada yang menafikan dari rawi yang lebih thiqah. Menafikan itu adalah, contohnya menafikan itu berarti yang satu mengisbat, menetapkan, yang satu menafikan. Yang satu mengatakan ada, yang satu mengatakan tidak ada, itu menafikan. Ada unta. Apa nafinya? Tidak ada unta. Ya. Kemudian misalnya isbatnya bahwa ada kebakaran. Apa nafinya? Tidak ada kebakaran. Itu nafi itu ya, menentang, menyelisihinya. Selama tidak menafikan, ya, tidak saling menafikan, berarti makbulatun diterima. Yes. Dan yang menafikannya itu adalah liman huwa awtsaq, yakni rawi yang lebih thiqah. Nah, ini masuk dalam bahasan apa? Masuk dalam bahasan ziyadatus thiqah. Maka di dalam syarahannya, yakni kitab Nuzhatun Nazar, dikatakan bahwa waziyadatu rawihima maksudnya adalah as-sahihi wal hasan, yakni rawi dari hadis sahih dan hasan itu makbulatun diterima malam taqo munafiyatan li riwayat, gitu maksudnya ya, selama tidak terdapat munafiatan yang menafikan, ya, li riwayati terhadap riwayat, ya, man huwa awtsaq, yakni orang yang lebih thiqah mimman lam yazkur tilka ziyadah. Nah, jadi gambarannya begini. Saya ingin berikan gambaran yang lebih sederhana kepada iwafillah sekalian, ya. Ziyadatul thiqah ini adalah semacam apa ya? Lafaz tambahan lah, ya. Lafaz tambahan sebagian rawi thiqah yang kita lihat dalam riwayat hadis dari rawi thiqah yang lain. Nah, memang ada beberapa ulama yang memberikan perhatian khusus pada bahasan ini. Di antaranya adalah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisaburi. Ya, beliau termasuk yang memberikan perhatian pada topik ini, termasuk adalah Abu Nuaim Al-Jurzani juga sama, termasuk Abul Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurshi juga sama. Itu termasuk yang memberikan perhatian kepada topik ini. Contoh misalnya gini ya, tambahan berupa kata atau kalimat pada matan, itu bisa dikatakan sebagai ziyadah juga. Atau misalnya berupa memarfukan yang mauquf atau menyambungkan yang mursal. Memarfukan yang mauquf, menyambungkan yang mursal itu juga termasuk ziyadah pada apa? Pada sanad. Nah, tadi ada ziyadah pada matan, juga ada ziyadah pada sanad. Memang para ulama berbeda pendapat mengenai hukum tambahan pada matan, kan. Ada yang menerima secara mutlak, ada yang menolak secara mutlak, tapi ada juga yang menolak tambahan dari rawi hadis yang meriwayatkan dari rawi yang pertama tanpa disertai tambahan, namun menerimanya jika dari yang selainnya. Ada juga yang gitu. Kalau kita merujuk kepada pendapat Ibnu Shalah, bagaimana? Kalau Ibnu Shalah itu telah membagi ziyadah siqat sesuai dengan bisa diterima atau ditolak, ya, dalam beberapa bagian.
Setidaknya kalau kita lihat penjelasan Imam Nawawi itu ada 3 pembagian. Pertama misalnya, tambahan yang tidak saling meniadakan, tidak saling menafikan ini. Ya, tambahan tapi tidak saling menafikan, tidak saling meniadakan. Dari para rawi thiqah atau yang lebih thiqah maka makbulah, diterima. Hukumnya dapat diterima. Sebab apa? Sebab hal itu sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi thiqah dari rawi-rawi yang thiqah. Jadi tambahan-tambahan itu adalah diterima selama tidak saling menafikan. Kemarin di kelas takhrij hadis saya berikan banyak contoh ketika kita menghimpun banyak riwayat, ya, maka kita akan mendapati untuk matan saja akan mendapati pada matan itu bukan tentang berbeda redaksi, tapi ada tambahan-tambahan yang tidak ada pada rawi yang pada riwayat yang lain. Nah, tambahan-tambahan tersebut diterima enggak? Gitu ya. Tambahan-tambahan redaksi gitu diterima tidak? Nah, diterima selama tidak menafikan. Yang penting yang membawanya adalah rawi thiqah. Beda kalau tambahannya itu saling menafikan, saling meniadakan. Satu mengatakan ada, dan yang satu mengatakan tidak ada. Ya, jadi saling menafikan di antara para rawi thiqah atau yang lebih thiqah. Maka ditolak kalau seperti ini. Ya, ini sama seperti hukum syadz. Kalau bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah itu hukum syadz. Gitu ya. Nanti saya contohkan. Kemudian misalnya gini, tambahan yang di dalamnya terdapat jenis yang saling meniadakan dari para rawi yang yang thiqah atau yang lebih thiqah. Secara ringkas itu jenis yang saling meniadakan itu ada beberapa model. Pertama ada bentuknya takyid mungkin ya dari yang mutlak atau bisa jadi merupakan takhsis dari keumuman. Gitu ya. Itulah pembagian-pembagian. Jadi kalau saling meniadakan ya ditolak ziyadah itu. Satu mengatakan ada, yang satu mengatakan tidak ada. Itu kan menafikan. Tapi kalau di sini katakan malam taqo munafiyatan liman huwa awsaqu minhu, maka apa? Makbulah, diterima. Ya, diterima. Contoh misalnya, saya ingin fokus dulu yang pada matan supaya jelas. Contoh misalnya adalah tambahan yang tidak saling meniadakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ali bin Musir dari Al-Amashi dan Abu Razin, demikian dari Abu Razin dan Abu Saleh, dan berujung dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berupa tambahan fal yuriqhu pada hadis mengenai jilatan anjing. Ya, seluruh rawi dari sahabatnya A'mash tidak menyebutkan itu. Jadi kan kalau kita baca dalam bab dalam bab toharah itu ada hadis begini. Idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a mirarin, gitu ya. Itu masyhur itu. Apabila seekor anjing menjilat bejana kalian, dijilat tuh bejana kalian, ya bejana kita oleh anjing, maka apa? Maka falyaghsilhu sab'a mirarin, maka basuhlah sebanyak 7 kali. Betul ya? Basuhlah sebanyak 7 kali. Kemudian ya ada tambahan dari riwayat yang lain, ya ini tambahan kata-kata fal yuriqhu. Ya. Jadi tambahan seperti ini dari seorang yang thiqah maka diterima. Ya. Jadi diterima. Ya, tambahan untuk kita membuang dulu air. Ya. Buang dulu air baru kemudian basuh bejananya. Nah, tambahan itu diterima. Gitu ya. Jadi tambahan tersebut adalah tambahan yang diterima. Padahal dalam riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam A'mash ya, dari Abu Razin, Abu Saleh, dari Abu Hurairah enggak ada lafaz fal yuriqhu. Tapi dari riwayat yang lain ya, ada riwayat yang menyebutkan fal yuriqhu. Nah, ini yang membawakan adalah dari jalur Ali bin Musir
Tapi dia thiqah gitu. Sama-sama thiqah dan tidak saling menafikan. Beda kalau begini ya. Kalau benar-benar menafikan tuh misalnya apa? Eh basuh lah ini nggak usah dibasuh, berarti kan keliru. Ya menafikan itu. Ya sudah menafikan. Ini nggak menafikan. Tetap sama dibasuh, setuju. Satunya dengan tanah, tapi ada tambahan fal yuriqhu. Itu ya. Jadi tambahan itu yang disebut dengan yang disebut dengan tambahan yang dapat diterima. Karena apa? Tidak saling menafikan. Terus contohnya bagaimana sekarang tambahan yang saling menafikan, yang meniadakan adalah tambahan kata yaum arafah pada hadis. Ada satu hadis begini. Yauma arafata wa yauman nahri wa ayyamut tasyrik aiduna ahlal islami wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Ada satu riwayat yang menyebutkan hari Arafah di situ. Hari Arafah, hari nahar itu adalah hari berkurban, dan hari-hari tasyrik katanya merupakan hari raya kita, yakni orang-orang Muslim. Itu merupakan hari-hari untuk apa? Ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum. Nah, jalur yang mengatakan yaum Arafah ini aneh. Itu bertentangan dengan justru perintah untuk berpuasa pada hari Arafah. Ya, yang untuk berpuasa sunnah pada hari Arafah. Di sini katakan bahwa justru hari Arafah itu adalah ayyamu aklin wa syurbin. Ya. Jadi hadis dari seluruh jalur tidak menyertakan kata yaumu Arafah. Nah, kata ini siapa? Kata ini datang dari Musa bin Ali, dari Rabah, dari bapaknya, yakni Uqbah bin Amir. Dan hadis ini dikeluarkan oleh beberapa kitab induk hadis. Nah, berarti ini ziyadah thiqah diterima, bahkan rawinya oleh Abu Daud, oleh Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud. Tetapi ternyata rawi thiqah tadi itu menafikan, ya, secara matan menafikan yang hadis riwayat yang lain gitu. Nah, yang seperti ini maka tidak dapat diterima. Ya, tidak dapat diterima. Ya begitulah kurang lebih ya. Hal-hal yang penting untuk kita sampaikan. Ya. Seperti dulu saya pernah mengkaji satu hadis itu. Saya lupa ya. Saya lupa. Di awal-awal pandemi lah. Nanti saya cari lagi. Saya pernah posting itu di media sosial saya, di akun saya itu. Akun yang lama sebelum dihapus. Ya, tentang ada satu hadis tentang keutamaan untuk tidak keluar rumah di masa pandemi itu. Itu sebenarnya ziyadah yang aneh itu. Ya, tambahan yang aneh. Ya, kenapa? Karena riwayat-riwayat yang lain, kalau ini udah masuk lagi bukan lagi nanti udah masuk spesifiknya ke syad nanti atau bahkan ke munkar ya. Kenapa? Karena ziyadah tadi itu menafikan. Menafikan apa? Menafikan riwayat-riwayat yang lain yang justru mengatakan yang benar itu adalah tidak boleh keluar dari negeri. Ya. Jadi ketika wabah, maka hadis-hadis yang sahih menyebutkan kan tidak boleh keluar dari suatu negeri yang ada wabahnya dan tidak boleh masuk ke suatu negeri yang ada wabahnya. Gitu ya. Bukan tidak boleh keluar dari rumah. Itu sana ya. Nah, oleh karenanya maka riwayat itu adalah riwayat yang tidak dapat diterima. Tambahan dari rumah itu. Yang benarlah dari negeri. Nah, terus bagaimana hukum tidak keluar rumah itu lain lagi ceritanya. Ini sedang masalah hadis ya. Masalah hadis. Kalau itu lain lagi, itu hukum lain lagi. Hukum tentang misalnya hukum tentang menjaga diri ya, hukum tentang
tidak menimbulkan bahaya dan lain-lain, itu lain lagi ceritanya. Ya, kalau masalah keluar rumah tidak keluar rumah itu lain lagi ceritanya. Ini hukum dan kita sedang mengomentari hadisnya dulu. Ya, tidak sedang membahas fikihnya, aspek fikihnya. Itu ya, jadi dapat dipahami. Itu gambaran-gambaran lah yang saya kira penting. Nah, termasuk juga adalah beberapa riwayat yang lain. Nah, itu pada sanad kan, itu pada sanad. Bagaimana tambahan itu tambahan pada matan apa? Sekarang bagaimana tambahan pada sanad? Nah, ini juga kurang lebih sama lah, ya pembahasannya bahwa ada tambahan tambahan riwayat berarti tambahan jalur. Nah, jadi contoh begini misalnya tentang tambahan pada sanad. Dalam hal ini kita harus tempatkan dalam dalam bahasan yang khusus ya, karena ini memang banyak terjadi ya. Nah, ketika keduanya saling bertentangan, baik antara yang bersambung dengan yang mursal ataupun antara yang marfu dengan yang mauquf misalnya, itu nanti kita harus menerima yang mana misalnya, atau tidak seperti itu. Nah, misalnya gini, para ulama memang beda pendapat mengenai diterima atau ditolaknya hukum tambahan pada sanad. Ya, ada ragam pendapat lah di sini. Nah, hukum bagi riwayat yang bersambung, misalnya mutasil nih, atau marfu, nyampe ke Rasulullah ya, maka tambahannya dapat diterima. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha dan ulama usul. Jadi kalau hukum bagi riwayat yang bersambung, riwayatnya mutasil, kemudian marfu juga, maka tambahannya diterima. Kalau tambahan diterima, gitu. Kemudian kalau hukum bagi riwayat yang mursal, berarti putus tuh di tabaqat sahabat, atau mauquf, berhenti pada para sahabat. Maka tambahannya ditolak. Nah, menurut para ahli hadis itu. Kalau tambahan. Kemudian dan lain-lain lah itu, jadi nanti kita harus mulai membedah aspek sanadnya nanti ya, seperti apa tambahan-tambahan itu. Jadi ada rawi yang sudah mutasil benarnya ya, tiba-tiba ada informasi tentang jalur yang merupakan tambahan, itu nggak masalah gitu karena dia sudah mutasil. Baik, itulah beberapa poin terkait dengan ziyadah rawi thiqah ya. Ziyadah rawi thiqah. Ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Ringkasnya kalau dia itu tidak terjadi atau tidak terdapat sesuatu yang menafikan ya. Ziyadah tadi tidak menafikan, maka diterima kan? Tapi kalau menafikan maka ditolak. Ini. Saya kira itulah poin utamanya di sana. Tapi kalau menafikan ya ditolak. Ya. Nah, ziyadah itu ada dua, ada ziyadah pada sanad, ada ziyadah pada matan. Ziyadah pada matan paling gampang. Ya, karena nampak kan di matannya itu. Tinggal lihat aja menafikan tidak. Tapi kalau ziyadah pada sanad, nah ini perlu keahlian dalam menelusur. Misalnya begini kan, ada satu riwayat di mana misalnya menyebutkan Ustadz Supriyadi, misal ini ya, mendapatkan riwayat dari saya. Dan itu sudah memenuhi kriteria itu, sudah selesai. Tiba-tiba ada sanad, ada informasi baru tentang tambahan pada sanad. Contoh, Ustadz Supriyadi itu dapat hadis misalnya dari Ustadz Atma, misalnya gitu ya. Ustadz Atma dari saya. Itu tambahan kan, ada Atma di situ. Supriyadi Yuwana. Ada Supriyadi Atma Yuwana. Nah, itu tambahan berarti. Jadi yang benar itu Supriyadi Yuwana atau Supriyadi Atma Yuwana. Nah, itu gambaran tentang tambahan itu. Ya. Kalau tadi saya sebutkan posisinya adalah mutasil, kemudian marfu, maka tambahan tersebut diterima, tidak masalah. Berarti ada jalur di mana Ustadz Supriyadi dapat Ustadz Atma gitu, baru dari saya. Ya, gitu.
Tuh, tambahan-tambahan yang disebut dengan ziyadah pada sana tuh demikian. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya. Dikatakan di sini itu kan tidak saling menafikan ya. Tidak saling menafikan. Bagaimana kalau misalnya saling menyelisihi? Maka dikatakan oleh beliau fa in khulifa bi arjah farajihu al mahfuzu wa muqabiluhu asyaj. Dan jika hadis dari rawi thiqah itu bertentangan dengan hadis yang lebih arjah, yang lebih kuat, yang lebih kokoh, ya, maka hadis yang lebih kuat tadi, yang rojih itu disebut dengan mahfuz, sedangkan kebalikannya atau yang bertentangan dengannya disebut dengan hadis syadz. Kebayang tidak kira-kira? Jadi jika riwayat tadi itu, ya, jika hadis dari rawi yang thiqah tadi itu, ini ada hadis dari rawi yang thiqah bertentangan, rawi thiqah, katakunya rawi thiqah, bertentangan dengan yang lebih kuat, maka farrajihu, yang roji, yang kuatnya disebut hadis mahfuz. Wa muqabiluhu, yang muqabilnya, yakni lawannya adalah syadz. Tapi kita harus paham, ini semuanya dibawakan orang thiqah. Saya berikan gambaran, di ruang Zoom ini ada 75 orang. Ya, ada 75 orang. Semua satu orang mengabarkan, misalnya mengabarkan bahwa telah terjadi kebakaran di RW 02. Misal gitu ya. Satu orang. 74 orang mengatakan nggak ada kebakaran, yang ada adalah pesta kembang api. Nah, satu orang lawan 74. Yang satu orang thiqah tidak thiqah, tapi si thiqah tadi, si rawi yang terpercaya tadi, itu bertentangan dengan yang arjah, dengan yang lebih kokoh, yang 74 orang. Maka yang 74 orang itu adalah riwayat yang disebut dengan riwayat mahfuz, karena roji lebih kuat. Sedangkan satu orang yang mengatakan ada kebakaran, itu disebut dengan riwayat syadz, janggal. Meskipun yang ngomong adalah rawi yang thiqah. Ya, tapi dia janggal. Paham ya? Terbayang kira-kira? Ya, 75 orang, sekarang 76 orang ya. 76 orang gitu. Satu orangnya mengatakan ada kebakaran. Orangnya thiqah, adil dobit berarti, adil dobit. Hanya saja apa yang dia bawa, apa yang diriwayatkan berbeda dengan berita yang dikabarkan oleh 75 orang yang lain. Ya, berarti yang 75 orang, kumpulan orang-orang thiqah, itu rojih. Maka disebut dengan mahfuz. Riwayat mahfuz. Jadi riwayat mahfuz mengatakan di RW 02 sedang terjadi pesta kembang api. Gitu. Riwayat syadznya RW 02 terjadi kebakaran. Mana yang dipercaya? Yang dipercaya adalah yang rojih lah, yang mahfuz. Berarti yang syadz bagaimana? Tidak diterima. Gitu. Ya, gitu ya. Saya kira itu poin syadz dengan mahfuz. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Saya ingin berikan beberapa tambahan ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah atau makbul, jika berbeda dengan yang lebih thiqah atau kelompok orang-orang thiqah, maka disebut dengan syadz gitu ya, syadz. Nah, itu maksudnya adalah seperti apa gambarannya? Begini, syadz itu ada dua. Ada syadz pada sanad, ada syadz pada matan.
Banyak orang yang mengatakan syad itu hanya ada pada matan. Oh enggak, syad itu ada juga pada sanad. Ya, jadi bukan hanya dalam matan, tapi juga ada dalam sanad syad itu. Memang yang paling mudah mencontohkan syad dalam matan, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi ada juga syad dalam sanad. Nah, untuk memberikan gambaran syad pada pada matan ya tadi contohnya gitu. Atau kalau yang lebih nyata ya, contohnya dalam hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Saleh dari Abu Hurairah. Marfu hadisnya. Apa itu? Idza shalla ahadukum al-fajra falyabtaji' an yaminihi. Apabila salah seorang dari kalian sholat fajar, sholat subuh, hendaklah berbaring ke sebelah kanan. Nah, gitu ya. Kalau kita perhatikan komentarnya Imam Baihaqi dalam hal ini, Abdul Wahid menyalahi banyak rawi. Ada rawi bernama Abdul Wahid sih kok nggak kok, tapi dia berbeda dengan banyaknya rawi. Ya, para rawi hadis itu meriwayatkan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkataan. Nah, dalam lafaz ini Abdul Wahid menyendiri dan rawi-rawi thiqah yang menjadi sahabat A'mash ya. Dia itu menyendiri dari rawi-rawi thiqah yang menjadi sahabat atau muridnya Imam A'mash. Maka dia sebenarnya adalah seorang yang thiqah, tetapi berbeda dengan apa yang dibawakan oleh orang-orang thiqah lain yang lebih kokoh gitu. Ya, demikian ya. Gambarannya begitulah, gambaran syad itu begitu. Jadi kalau ada satu riwayat yang kemudian berbeda dengan yang lebih thiqah ya, berarti riwayat tersebut syad namanya. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh kalau dalam masalah matan. Gimana kalau dalam masalah sanad? Oh, ini harus teliti ya. Kita harus belajar dulu ilmu berkaitan dengan sanad-sanad di Rosatul As-Sanid. Nah, kita akan tahu. Ya. Ada berapa hadis misalnya hadis riwayat Imam Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dari jalur Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki telah meninggal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara dia tidak meninggalkan waris. Ya, dia tidak meninggalkan waris kecuali hamba sahayanya yang telah dimerdekakan itu juga. Nah, yang menghubungkan Ibnu Uyainah hingga sampai ke padanya adalah Ibnu Jurayj dan yang lainnya. Nah, kemudian Hamad bin Zaid menyelisihi mereka. Riwayat dari Amr bin Dinar dari Ausajah itu tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Nah, gitu. Jadi memang ada pertentangan antara satu jalur dengan jalur yang lain. Dalam konteks inilah maka misalnya Abu Hatim mengatakan yang mahfuz yang diterima, yang kokoh, yang dijaga gitu ya, adalah hadisnya Ibnu Uyainah. Sedangkan Hamad bin Zaid termasuk golongan yang adil dan dhabit. Kata siapa nggak adil? Adil dhabit. Tetapi katanya Abu Hatim telah mengeluarkan riwayat dari orang-orang yang jumlah lebih banyak. Hamad bin Zaid itu rawi yang kokoh. Tapi para ulama lebih mengedepankan riwayat yang dibawakan oleh siapa? Oleh dari jalur Ibnu Uyainah. Nah, gitu ya. Jadi ini penelitiannya sanad ini pada sanad. Jadi ada perbedaan atau pertentangan antara satu jalur dengan jalur yang lain. Maka yang kokoh itu adalah yang diriwayatkan oleh banyak. Ya. Begitu ya. Itu bedanya adalah antara mahfuz dengan syad. Mahfuz itu berarti yang kokohnya itu, sedangkan syad itu yang janggalnya. Mahfuz yang dijaga. Ya. Kemudian wa ma'adhafi. Nah, kalau tadi itu rawinya rawi apa? Rawi yang apa namanya? Yang siqah. Kalau ini rawinya rawi dhaif. Rawinya itu dhaif. Ya. Rawi dhaif bertentangan dengan yang thiqah. Gimana? Maka farrajihu, yang rajih berarti yang thiqah, al-ma'rufu disebut dengan hadis ma'ruf, riwayat ma'ruf. Wa muqabiluhu, dan riwayat yang
bertentangan dengannya, yang riwayat yang bertentangan dan dibawakan oleh rawi yang dhaif, itu al munkaru disebut hadis munkar ya. Jadi kalau tadi itu kan thiqah berbeda dengan orang yang jauh lebih thiqah. Kalau ini dhaif, bukan lagi thiqah, dhaif. Sudah dhaif bertentangan pula dengan yang lebih dengan yang thiqah. Nah, itu udah munkar namanya. Rawinya dhaif sudah begitu bertentangan pula. Saya contohkan tadi. Tadi kan contohnya 76 tuh ya. Satu orang mengatakan terjadi kebakaran. Orang tadi orang thiqah. Majelis ngaji subuh masa nggak thiqah gitu ya. Kemudian 75 orangnya mengatakan bukan kebakaran, itu lagi pesta kembang api itu. Gitu. Nah, contoh ini. Nah, berarti yang satu orang itu syad kan, yang 75 orang apa? Mahfuz. Kenapa dikatakan syad? Ya karena dia thiqah, namun bertentangan dengan sekelompok orang thiqah, maka disebut syad janggal. Bagaimana kalau satu orang tadi seorang yang dhaif? Nah, katakan saja yang mengabarkannya itu adalah orang dhaif. Bukan jamaah ngaji subuh dia. Ya. Dia misalnya orang yang tidak adil lah, orang fasik. Pemabuk misalnya, ya kata pemabuk, di sana ada kebakaran gitu ya. Pemabuk, kemudian bertentangan lah dengan kesaksian dari jamaah ngaji subuh. Nggak ada kebakaran. Kami tadi lewat melihat dan di sana memang ada warga yang sedang bakar kembang api gitu ya. Itu. Dan riwayat si pemabuk tadi itu munkar. Loh kok munkar nggak disebut syad? Karena dianya bukan rawi thiqah, dianya rawi yang dhaif. Begitu ya gambarannya dalam hadis. Sudah dhaif, bertentangan pula gitu. Nah, munkar. Nah, riwayat yang benarnya, yang kebalikannya itu disebut dengan riwayat apa? Yang ma'ruf ya. Riwayat yang ma'ruf. Jadi ada munkar lawannya ma'ruf. Kemudian mahfuz lawannya syad. Ya. Ya begitulah ya, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Jadi mahfuzun nama yang bagus ya, terjaga. Jadi gimana kalau ada namanya mahfuz tapi syad lain lagi itu ya. Gimana kalau namanya ma'ruf tapi munkar lain lagi. Topik bahasan kita itu ya. Topik bahasan kita sedang bahas hadis. Ini jadi kalau mahfuz itu bagus gitu ya, nama yang bagus karena dia adalah yang rojihnya dari kebalikannya yakni syad. Baik, saya kira itulah gambaran-gambaran umum, atau kalau mau saya contohkan, saya coba contohkan begini. Untuk hadis munkar ini ya, munkar ini kan merupakan isim maf'ul dari inkar ya, lawan dari ikrar. Kalau ikrar kan sepakat, kalau inkar itu mengingkari. Nah, misalnya gini contohnya nih ya, contohnya itu adalah ada satu hadis riwayatkan oleh Imam An-Nasai Ibnu Majah dari jalur riwayatnya Abu Zukair di mana Aisyah itu meriwayatkan secara marfu. Kullul balah bitamri fa inna ibna Adam idza akalahu ghadaba syaitan. Itu Itu hadisnya itu. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Zukair. Ya. Nah itu tapi itu untuk untuk jenis munkar yang lain ya, itu ada rawi yang dhaif, rawi yang fasik gitu. Jadi dikatakan makanlah kurma kering karena jika anak Adam memakannya maka hal itu membuat setan marah. Nah itu hadis ini dikatakan munkar. Kenapa? Karena Abu Zukair menyendiri dan Abu Zukair ini termasuk yang dhaif. Ya. Kemudian kalau untuk
yang munkar yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini bisa jadi contohnya adalah hadis misalnya dari jalur ini hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Hubaib ya, bin Habib Az-Ziyad dari Abu Ishaq dari Aizar bin Haris dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah di mana dikatakan man aqamas sholata wa ataz zakata wa hajjal baita wa shoma wa qarra dhaifa dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat katanya, menunaikan zakat, menjalankan haji ke Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan dan menjamu tamu, maka ia masuk surga. Nah, Abu Hatim mengatakan begini, hadis ini munkar. Kenapa? Karena terdapat hadis lain melalui riwayat yang lebih thiqah yang diriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf. Dan dia orang yang thiqah ya. Jadi ada contohnya begitu. Ya, barang siapa ini maka masuk surga. Memang itu semua amal soleh kan, amal soleh semuanya. Termasuk waqarra dhaifa menyambut tamu kan itu juga soleh, amal soleh semua. Kemudian dikatakan masuk surga, ya memang semua amal soleh, tapi kabar yang menyatakan hadis tersebut itu atau hadis tersebut itu adalah hadis yang berbeda dengan riwayat lain yang lebih thiqah ya, yang tidak menyebutkan bahwa mereka yang melakukan ini langsung adalah jannah. Yang redaksi itu nggak ada. Ya, redaksi yang begitu tuh nggak ada. Ya, saya kira itulah berkaitan dengan munkar ini. Memang munkar ada dua pendapat ya, dua definisi. Definisi pertama ini yang Al-Hafidz Ibnu Hajar sampaikan, ada definisi kedua sebenarnya. Definisi kedua itu adalah bahwa yang disebut dengan munkar itu riwayat atau hadis yang dibawakan oleh rawi yang dhaif dan menyendiri gitu. Dhaif jiddan, sangat dhaif ya, dan menyendiri. Nah, itu disebut dengan munkar juga ya, munkar juga. Jadi dhaifnya dhaif banget ya, dhaif parah. Ya, dhaif parah misalnya fasik begitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai munkar, atau misalnya fuhshu ghalat ya, banyak sekali kekeliruan. Dan dia menyendiri dalam periwayatan juga munkar. Itu definisi lain yang berkaitan dengan munkar. Baik, saya kira itulah poin-poin utamanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan penting. Sebelum bahasan yang nanti lebih penting lagi, mutabi, syahid, dan itibar. Nah, kalau ini saya akan banyak contoh nih ya. Karena nggak kebayang, kalau nggak pakai contoh nggak kebayang. Gimana sih mutabi itu, gimana syahid itu. Ya. Dan ini adalah kunci dalam memahami hadis. Nah tadi ya itu mudah-mudahan dapat dipahami berkaitan dengan ziyadatus thiqat, munkar, lawannya adalah ma'ruf, kemudian syad lawannya adalah mahfuz. Wallahu ta'ala alam, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.